warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati segenap hadirin jamaah sholat Isya yang dilanjutkan dengan sholat tarawih. Yang utama dan pertama, mari kita bersyukur atas karunia-Nya pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Isya yang diteruskan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita semua mengikuti tuntunan-tuntunan beliau, kita semua diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Hadirin jamaah sholat Isya dan tarawih rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, yang kurang lebih artinya ittaqillah, bertakwalah kalian pada Allah, takutlah kalian pada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Itu poin pertama dari hadis ini. Poin yang kedua adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah perbuatan yang tidak baik yang kau lakukan dengan perbuatan baik, tamhuha, maka perbuatan baik itu bisa menghapus kejelekan yang engkau pernah lakukan. Ini adalah poin yang kedua dari hadis tersebut. Poin yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, bergaulah kalian dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dari hadis ini dapat kita memetik 3 pelajaran, bahwa ada dimensi hubungan kita. Dimensi yang pertama adalah ittaqillah, bertakwa kepada Allah, dimensi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek takwa niku kira-kira pas dalam keadaan sendiri, nopo pas bareng-bareng, nopo di setiap saat. Seharusnya di setiap saat. Termasuk kita beribadah itu adalah tidak hanya ketika banyak orang kita jadi sregep. Nah, ini kita ngati-ngati bahwa bertakwa kepada Allah, takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini adalah kita lakukan dimanapun kita berada, tidak peduli saat itu tidak ada orang. Jangan sampai nek uang terus hal-hal yang tidak baik dilakukan. Hubung enek uang, hubung sepi. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu melihat kita, memantau kita, mencatat amal-amal kebaikan kita. Termasuk dan zaman saat ini kalau beribadah, kalau usum selfie ya, difoto, jebret, diunggah media sosial. Memberi bantuan di ngoten kadang-kadang harus difoto, harus ditampilkan. Nah, kadang-kadang ini yang kadang-kadang ya, tapi tidak semua, tergantung niatnya. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya adalah untuk riya, maka itu bisa membatalkan pahala kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang beriman, janganlah engkau menghapus pahala sedekahmu dengan mengata-ngatakan kepada orang lain dan dengan menyakiti siapa yang menyakiti. Kasakan guys, bisa terjadi ketika kita memberi di foto kemudian di
share kemana-mana itu bisa menyakiti hati orang yang diberi. Nah, ini harus hati-hati. Masuk menikah yang nanti bisa untuk menghapus nilai dari ibadah, pahala dari sedekah yang kita lakukan. Termasuk di dalam kita melaksanakan ibadah adalah ubudullaha ka'annaka tarahu. Kita beribadah kepada Allah itu ka'annaka tarahu, seakan-akan kita hadir di hadapan Allah. Kita melihat Allah, itu seakan-akan. Jadi menghadirkan Allah dalam sholat, kita khusyuk menghadirkan Allah seakan-akan kita berada di hadapan Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kita tidak mampu, tidak bisa menghadirkan Allah di dalam seakan-akan di depan kita, maka kita harus yakin fa innahu yaraka. Allah yang melihat kita. Nah, ini Allah yang selalu melihat kita. Sehingga tadi ini sesuai dengan hadis ittaqillaha haitsuma kunta. Kita takut pada Allah, bertakwa pada Allah ini adalah dimanapun kita berada. Bisa saat kita sendirian, bisa saat kita bersama-sama dengan orang lain, kita tetap bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua adalah hubungan kita dengan diri kita. Wa bi sayyi'atal hasanata. Kalau tadi hubungan kita dengan Allah, dimensi kedua hubungan kita dengan diri kita. Nah, kita ini perlu berdamai dengan diri kita, mengikuti perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik. Neng masalahnya kadang-kadang kita tidak tahu kalau perbuatan kita itu tidak baik. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita terus berintrospeksi diri. Kadang-kadang orang itu ada yang tidak tahu, Kak Rumangsani gitu, Kak Rumangsani. Jadi menurut Al-Ghazali, orang itu ada yang rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang itu yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya adalah orang yang tahu. Nah, ini adalah orang yang punya ilmu dan dia tahu bahwa dirinya punya ilmu sehingga dia bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Tapi ada juga orang itu yang rojulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Sajane pinter ngerti, tapi dia tidak tahu kalau dia tahu. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah dia tidak bisa untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Kenapa? Karena dia tidak merasa tahu. Dan yang ketiga adalah ada orang yang rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, ini repot. Yang ini yang paling repot itu. Gak ngerti tapi orang menyadari kalau dia tidak tahu. Nah, ini adalah yang orang yang tidak bisa untuk berintrospeksi diri. Tadi rumongsone ngerti ya rumongsone biasanya sing ngaten iki gene ngeyelan. Biasane ngeyelan karena merasa dia tahu. Dan yang terakhir itu adalah orang yang rajulun la yadri yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi dia sadar kalau dia tidak tahu. Nah, ini yang orang yang bisa merumangsani sehingga walaupun tidak tahu ada kesadaran bahwa aku harus belajar biar tahu. Nah, inilah hadirin jamaah sekalian bahwa ketika kita ingin menghapus kesalahan-kesalahan kita, tentu sudah barang tentu yang paling utama adalah kita introspeksi diri dulu, merasa apa kekurangan-kekurangan kita sehingga kita perlu untuk menghapusnya dengan kebaikan-kebaikan itu. Selama kita masih merasa benar, maka tidak mungkin kita bisa memperbaiki diri karena tidak tahu bahwa kita punya kekurangan. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi hubungan kita dengan sesama manusia, yakni wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita sudah seharusnya bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Sebab ibadah yang kita lakukan tidak lain, tidak bukan muaranya adalah agar kita menjadi orang yang baik di dalam kita berhubungan dengan Allah, baik kita berhubungan dengan sesama manusia. Demikian hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalam